Oke, buat teman-teman yang nyari mobil yang terbilang cukup oke, harga 50 jutaan ini adalah, nah ini, yang nyari Lexus. Ini ada guys, Lexus yang bakal dilelang di balai lelang SmartBit. Wuling turun lagi nih, ada Almas 2020 guys. Mesin turbo akan dilelang di balai lelang SmartBit. Kondisinya kalau gue bilang masih cukup baik semua nih. Dan ini juga ada Mitsubishi Grandis. Nah, ini masih belum diinspeksi. Terus kita langsung cek nih ke belakang-belakangnya, ada mobil Nissan March. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang SmartBit dan kita akan menyaksikan nih unit-unit apa aja yang masih unsold yang akan rencana dilelang pada pekan berikutnya ya. Kurang lebih 19 unit yang laku yang ada di poolnya balai lelang SmartBit nih. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau jasa titip lelang, teman-teman bisa langsung DM Instagram Dozo21 untuk langsung kontak-kontakan dengan timnya D21 ya, yang nanti akan dibantu dengan jasa titip lelangnya. Nanti yang laku apa aja mungkin kita akan sekilas karena unitnya sudah pada dibawa nih, jadi pada kosong seperti ini. 19 unit, 18-nya kurang lebih ada di poolnya SmartBit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya sudah kosong. Nanti kita akan cek unit-unit apa aja yang masih unsold yang rencana akan dilelang pada pekan berikutnya. Yang belum tahu tentang balai lelang SmartBit, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap dan juga websitenya tentang balai lelang SmartBit. Jangan lupa juga untuk download aplikasinya di App Store atau di Play Store di handphone teman-teman semua. Seperti apa unit-unitnya yang akan rencana dilelang dan juga beberapa unit yang sudah laku yang akan gue sekilas informasikan, ikutin aja terus nih guys video gue sampai selesai. Oke guys, jadi gue baru bisa pegang datanya di sini. Ada beberapa unit yang sudah sold, jadi kurang lebih 19 ya. Daihatsu Terios TX nih yang pertama yang warna hitam kemarin dari 70 juta laku di 72.500. Ada Ayla X 62 juta laku di harga dasar. Wuling Convero nih laku di harga dasar juga 75 juta. Suzuki Futura ST 36.500 dari 35 juta. Ada Daihatsu Ayla X 62 juta jadi 64. Toyota Calya yang G nih 81 tetap di harga dasar. Picanto nih yang warna merah kemarin SE 1200 cc jadi 53.500 dari 52 juta rupiah. Ada Xenia yang 60 juta jadi 68.500. Ada juga Xenia 45 juta laku di harga dasar. Nissan Livina XV nih 71 jadi 77. Grand Max Blind Van 59 juta dari 50 juta. Ada Honda Stream yang pernah kita review harga 38 juta, gokil, 45.500. Nah, itu adalah beberapa unit yang sudah sold di balai lelang SmartBit. Nah, kita akan sedikit review nih unit-unit yang akan dilelang di balai lelang SmartBit, khususnya unit yang mungkin baru datang nih kayak Calya Sigra. Ada juga Wuling Convero lagi. Ini yang baru datang kemarin dan masih unsold. Kita langsung cek aja datanya guys. Oke, sekarang Sigra 2016-2017 sudah jarang dan Calya ya Pak khususnya. Nah, ini ada lagi nih Sigra R 2018 putih ini, pajaknya mati di bulan Februari 2021 nanti. Dan di sini odometer udah di 156 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. Ini manual transmission. Kalau lihat dari odometernya ini ekstraksi online. Ini adalah Sigra R 2018 manual transmission. Buat teman-teman yang tertarik, harganya di 79 juta rupiah. Dan ini masih belum sold nih di balai lelang SmartBit. Ada juga di beberapa balai lelang lainnya yang lagi menjual Sigra Calya 2018. Nah, rata-rata di open di harga 77 sampai 80 jutaan. Nah, ini salah satunya eksterior C, interior C, mesin C di open di harga 79 juta rupiah. Nah, ini kondisi kotor. Kalau di bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terbilang cukup normal. Intinya sih hanya ada beberapa baretan dan kusam banget ya karena sudah terjemur lama. Jadi sekali lagi teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai lelang SmartBit. Ada unit Sigra R 2018 manual transmission, harganya 79 juta rupiah. Pajaknya masih hidup sampai nanti nih Februari 2021. Lanjut Calyanya ada juga, kita langsung cek. Biasa Calya agak tinggi ya. Oke, ini dia guys. Ini adalah Toyota Calya G manual transmission dengan pajak mati di bulan Februari 2021 juga. Odometernya di 113 ribuan nih. Ini tahun 2018 sama. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Harganya 81 juta rupiah.
Nah, ini juga ekstasi online, dan kalau gue bilang kondisinya masih terkategori cukup semua, karena memang inspeksinya dari Balai Lelang Smartbeat juga serba cukup. Kita bisa lihat dari headlampnya masih seger ya, masih bening banget. Bagian grill hitamnya masih cukup oke, termasuk chrome di bagian grill atasnya. Kondisi ban udah kurang lebih sekitar 30-40%, sisanya catnya agak sedikit kusam, tapi karena silver jadi agak ketutup, agak rapi ya. Dan ini debu banget sih kalau menurut gua. Sisanya di bagian sebelah kanan dari mobil ini sih masih terkategori cukup, hanya beberapa catnya kusam. Nah, teman-teman yang tertarik, ada Sigra Calya 2018. Yang ini adalah Calya G 2018 manual transmission, odometer 113 ribuan. Pajaknya sampai bulan depan nih, bulan Februari 2021. Di open di harga 81 juta rupiah. Oke, lanjut ke lot sebelahnya. Ini ada Toyota Vios. Kita langsung cek datanya. Oke guys, ini adalah Toyota Vios G automatic transmission dengan odometer di 143 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C, dan ini tahun 2007. Ini masuk ke Gen 2, di open di harga 55 juta rupiah. Oke guys, kalau dibilang dari eksteriornya, ini sih 2007 masih dalam keadaan wajar kalau menurut gua. Butuh di repaint lagi, dan ada beberapa cat yang sudah kusam. Headlampnya juga yang sebelah kanan depan ini sudah menguning ya, dan ini harus diservis lagi, agak sedikit mengembun. Yang sebelah kiri depan masih oke. Fog lampnya ini kosong, hanya ada rumah fog lampnya, jadi belum dipasangkan fog lamp kembali. Grill masih terbilang cukup oke, hanya saja nih yang agak aneh, spionnya nggak ada dua-duanya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, ini spionnya hilang entah kemana. Velgnya juga sudah bukan OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Sisanya di bagian eksterior, ini catnya agak mengusam, interiornya masih terbilang oke, mesinnya masih terbilang cukup. Buat teman-teman yang nyari mobil 50 jutaan, ini adalah Toyota Vios G Gen 2 2007 automatic transmission. Odometernya 143 ribuan, nota pajaknya atau notis pajaknya yang nggak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya dan dicek di Samsat online ya. Harganya di open di 55 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat aplikasinya atau juga di websitenya. Ada indikasi Grand Max, cuman di sini kita cek aja dulu, ini kayaknya serba kurang ya. Ini adalah Daihatsu Grand Max Rail Van tipe D 1300 cc tahun 2014 dengan odometernya 160 ribuan. Eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya juga kurang. Nota pajaknya di bulan Februari 2020 kemarin di open di harga 59 juta rupiah, dan ini pastinya manual transmission. Banyak sekali nih catatannya guys, jadi teman-teman bisa pause aja, bisa cek sendiri, atau bisa langsung datang aja sendiri ke sini. Dan juga ada beberapa catatan lainnya. Ini yang tipe 2014, berarti ini masih ada AC ya. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini kurang banget, apalagi di bagian sisi pintu panel sebelah kiri belakang. Sudah seperti ini nih. Ini kayaknya bekas ngangkut atau bekas nabrak parah. Sudah berkarat banget di bagian bawahnya, harus di repair lagi. Handle pintunya juga sudah nganga seperti itu, dan kondisinya ini agak kurang banget sih menurut gua. Velg masih OEM dari bagian depan sebelah kirinya, cuma yang di bagian belakang velg serepnya. Kondisi ban kurang lebih sudah 20-30% sih. Banyak baretan kasar, headlamp yang di sebelah kiri depan masih oke, yang di sebelah kanan depan sudah menguning. Kita cek di bagian sisi sebelahnya, hampir mirip-mirip nih, gagang pintu slidingnya juga sudah menganga seperti itu, dan pintunya juga nggak presisi rapet. Kondisi belakang juga kurang oke. Di sini bannya masih OEM ya dari bawaan Daihatsu-nya, hanya satu velgnya yang tadi kaleng sudah gantian serep, dan yang parah ini bagian plafonnya sudah penyok besar. Kondisinya sangat-sangat kurang sih menurut gua. Cuman buat teman-teman nih yang nyari real van, mungkin harganya masuk. Ini adalah Daihatsu Real Van 2014 ya, Grand Max yang tipe D. Sudah ada AC-nya. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, interiornya juga agak kurang ya. Mesinnya juga terkategori kurang, tadi banyak catatannya. Pajaknya mati nih. Matinya sudah di bulan Februari 2020, dan di opennya di harga 59 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, tungguin aja, mungkin ini harganya akan turun lagi. Jadi pastikan aja teman-teman download aplikasinya Balai Lelang Smartbeat. Lalu kita langsung cek nih, yang kemarin nanyain Wuling Convero habis ya. Nah, ini ada satu lagi di Balai Lelang Smartbeat, kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Wuling Convero 2019 yang masuknya manual transmission. Odometernya masih di 17 ribuan, notis pajaknya ini yang nggak ada. Jadi teman-teman nanti kita bisa cek di plat nomornya. Eksterior C, interior C, mesinnya di B. Mesin masih oke nih.
Kita langsung cek aja. Oke, ini adalah plat A ya, plat Serang. Jadi kondisinya memang sudah agak baret-baret ya, dan juga penyok besar nih di bagian eksterior depan. Nah, ini sangat kurang sih kalau gue bilang, karena butuh repair agak cukup banyak. Penyok di bagian kap, terus di bagian bumper plastik bawahnya juga sudah penyok, headlamp masih oke. Dan ini DVVT yang standar ya, jadi velgnya kaleng ditutup dengan dopuling seperti ini. Kondisi ban sih masih oke nih, masih kurang lebih sekitar 60%. Nah, banyak cacat juga nih di bagian pintunya. Mungkin ini adalah kena baret, jadi sudah sedikit mengarat. Banyak juga cutting stiker dan juga baret samping di bagian pintu dan spakbor belakang sebelah kiri. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini hanya terlihat kusam dan banyak baretan kasar di bumper, tapi tidak ada terlalu banyak penyok atau yang sudah mengerat. Jadi ini masih terkategori oke sih kalau di sebelah sisi kanannya dari depan. Belakang juga masih terbilang cukup. Sayangnya nih di bagian eksterior ya ada banyak PR ya, ini pasti butuhnya di repair dan juga di repaint. Kalau di dalam interior juga agak sedikit kusam ya, karena mungkin nih buat operasional kali ya, jadi agak sedikit kurang apik. Dan di bagian mesin sih masih oke, masih halus dan masih terkategori cukup baik. Ini adalah Wuling Convero 2019 DVVT standar ya, dan ini pajaknya teman-teman bisa cek dari plat nomornya. Odometer masih 17 ribuan dan di open di harga 75 juta rupiah. Harga bukaan yang gue bilang ini agak lumayan cukup aping ya, cuman ya nggak masalah. Mungkin teman-teman cek nih di aplikasinya Balai Lelang SmartBit, mungkin aja di next event lelang unit ini akan turun harga. Oke guys, kita langsung cek ke unit-unit berikutnya. Oke, ini yang kemarin masih belum ada harganya, langsung aja kita cek, dan ini masih unsold guys. Toyota Altis, ini tahun 2004, automatic transmission. Odometer sudah di 206 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Dan di sini di open di 50 juta rupiah. Kalau gue bilang kita pernah sedikit cek ya unit di Altis ini, Corolla. Masih terkategori cukup, ada beberapa yang memang di repair, termasuk dari bagian headlamp. Yang sebelah kanan depan ini sudah menguning, yang sebelah kiri masih oke, fog lampnya juga sudah ngusam. Bagian grill masih aman dan ada beberapa kurang presisi di bagian bumper dan juga fendernya ya. Ini adalah di bagian sisi sebelah kanan dari depan, kondisi masih cukup normal. Velgnya sih sudah gantian sebenarnya, cuman masih ada dop Toyotanya. Dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Masih terkategori cukup, cuman aja ini di bagian catnya ini sudah sangat kusam. Kita sedikit intip aja coba di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Toyota Corolla Altis ini tipe G. Top lampnya ini terbilang masih cukup. Ada beberapa baretan kasar di bagian bumper dan kurang sedikit presisi di bumper sebelah kanan. Di sebelah kirinya masih terkategori cukup. Ini ada beberapa noda yang memang ini masih bisa dipoles dan ini akan hilang. Sisanya baretan-baretan yang cukup lumayan butuh polesan berat nih. Seperti ini agak dalam. Ya wajar ya, sudah mengusam. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil yang terbilang cukup oke, harga 50 jutaan, ini adalah Toyota Altis G 1800 cc tahun 2004, automatic transmission dengan odometer sudah di 200 ribuan. Pajaknya nih yang nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya, bisa cek di Samsat online sudah diblokir atau seperti apa. Dan ini masih kondisi eksterior C, interior C, mesin C. Di open di harga 50 juta saat ini, kemungkinan akan turun harga. Teman-teman bisa cek lagi di Balai Lelang SmartBit, di aplikasinya atau di websitenya dari Balai Lelang SmartBit. Ini masih ada Mazda 2 2009 dari 65, sekarang turun lagi jadi 63 juta rupiah. Eksteriornya kurang, interiornya cukup, mesinnya cukup. Ini juga nih Honda Accord, ini masih ada nih. Sekarang dari 45 40 terus turun berapa kemarin, 36 kalau nggak salah, sekarang turun lagi jadi 35 juta rupiah. Eksteriornya kurang, interiornya cukup, mesinnya cukup. Ini tahun 2001, manual transmission, masih belum sold juga. Carry Futura 20 juta nih, 2002, masih belum sold juga. Eksteriornya kurang, interiornya kurang, mesinnya terkategori cukup, masih unsold ya. Di open di harga 20 juta rupiah. Teman-teman cek di Balai Lelang SmartBit. Oke guys, lanjut di Balai Lelang SmartBit juga akan masuk unit-unit yang baru nih. Ada Avanza. Ini tahun 2000 berapa nih? 2009 kah, atau ini kurang lebih tahun 2009 ya. Dan ini juga ada Mitsubishi Grandis. Nah, ini masih belum diinspeksi. Terus kita langsung cek nih ke belakang-belakangnya. Ada mobil Nissan March. Nah, kondisinya nih masih terbilang oke. Ini mobil Convero yang dijadikan seperti Formo, jadi pindah ke sini. Ada juga nih Xenia Barong nih 2016, masih belum lelang. Nah, ini yang nyari Lexus, ini ada guys, Lexus yang bakal dilelang di Balai Lelang SmartBit.
Nah, ini kondisinya masih kotor, masih belum diinspeksi. Dan juga ada beberapa mobil seperti EPV, BRV, nah itu Xenia Avanza. Ini masih banyak stok unit yang ada di sini. Dan yang nyari van atau MPV di sini ada Wuling Convero lagi, yang ini masih yang standarnya. Ada Nissan Evalia, dan ini masih belum dilelang. Ini ada real van carry juga yang masih belum dilelang. Dan ada dua mobil yang belum dilelang-lelang lagi, yaitu Mazda CX-7 sama juga Camry. Nah, ini tunggu aja kapan akan dilelang. Dan termasuk Alphard yang putih ini, dan juga Elgrand yang 2014. Harga 300 jutaan. Kita tungguin aja di balai lelang SmartBit apakah harga ini akan turun lagi dan akan dilelang kapan nih yang belum lelang. Termasuk nih mobil favorit Wuling turun lagi nih, ada Almas 2020 guys, mesin turbo, akan dilelang di balai lelang SmartBit. Kondisinya kalau gue bilang masih cukup baik semua nih, terbilang semi istimewa, gokil nih. Jadi pantengin aja di balai lelang SmartBit, ada beberapa unit-unit yang akan dilelang dan mulai variatif. Termasuk di depan kita nih guys, ada unit dari UD Truck. Ini adalah bawaan dari pabrikan Nissan ya. Jadi ini adalah Quester yang akhirnya sempat dibatalkan lelang lagi karena mungkin belum bisa finalisasi. Ada kurang lebih belasan unit dari gabungan dump truck, tronton, dan juga kontainer. Jadi yang tipe long ya, yang kontainer ini yang akan dilelang di balai lelang SmartBit. Belum tahu kapan, pekan ini atau di awal bulan depan. Jadi teman-teman yang tertarik dengan unit-unit dump truck seperti ini, tronton dan juga long yang kontainer dengan ban yang banyak, bisa cek langsung di balai lelang SmartBit. Akan dilelang di full balai lelang SmartBit daerah Tangerang. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan di balai lelang SmartBit pada siang atau sore hari ini, yang memang sudah ada kurang lebih 19 unit yang laku pada lelang hari Kamis kemarin, dan kita sudah nge-review beberapa unit-unit yang masih unsold nih di balai lelang SmartBit. Jadi pastikan lagi ada beberapa unit yang baru masuk, nanti kita sedikit akan review lagi unit apa yang akan dilelang pada hari Kamis besok nih. Banyak juga yang sudah menanyakan update-nya dari balai lelang SmartBit. Teman-teman langsung aja nih, update-nya bisa langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua, atau bisa langsung di websitenya balai lelang SmartBit. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau jasa titip lelang, teman-teman bisa langsung DM Instagram Dozo21 untuk langsung kontak-kontakan dengan timnya D21 ya, yang nanti akan dibantu dengan jasa titip lelangnya. Oke guys, mungkin sekian aja. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.